Hal ini juga sebagaimana sabda dalam sebuah hadis, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ati qabla an yakhruja ila salati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menggunting kukunya dan mencukur kumisnya pada hari Jumat sebelum beliau keluar pergi menuju tempat salat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala wa radhiya an. Kita masuk kepada pembahasan terakhir daripada pembahasan yang berkaitan dengan hukum salat Jumat, di mana penulis rahimahullahu taala mengatakan sunanul jumu'ati katsirah. Sunnahnya yang berkaitan dengan hari Jumat, baik yang berkaitan secara langsung pada pelaksanaan salat Jumatnya atau yang berkaitan dengan hari Jumat itu banyak, ya. Karena ini hari yang mulia, hari yang memiliki banyak kelebihan, maka cocok untuk diperbanyak pada hari tersebut, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya minha al-ghuslu, ya, mandi, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Jika sekalian, ya, hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i, man ghassala waghtasal, siapa yang menjadikan orang mandi, waghtasal dan mandi, ya, wa ghada wabtakar, dan datang berjalan dan datang lebih awal, ya, wadana minal imam, dan mendekat kepada imam. Jadi kalau diantara adabnya sholat Jumat tuh dalam hadis ini, ya, mandi terlebih dahulu, lalu datang, ya, dan mengambil shaf yang paling terdekat dengan imam, ya. Jadi yang paling kosong ada di shaf ketiga misalnya, ya udah datang isi shaf ketiga, pokoknya paling dekat dengan imam. Walam yalghu kan bikulli khutwatin amalu sanah wa siyamuha wa qiyamuha, dan dia juga tidak berbuat yang sia-sia selama pelaksanaan sholat Jumat tersebut, ya. Maka setiap langkah yang dia langkahkan itu seperti halnya dia mengamalkan amalan satu tahun penuh dengan puasa dan melakukan sholatnya. Nah, ini hadis riwayat siapa? Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Mandi sholat Jumat, jalan, ya, kalau bisa datang lebih awal. Jadi syaratnya itu nih, untuk dapat fadilah ini seperti beramal satu tahun full, ya. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar mengatakan qila fis sanah, ya, fi ghairi, ya, sebentar, fis sanah, ya, fi khabarin sahih akthar min hadha thawab, laisa fi sunnati fi khabarin sahih akthar min hadha thawab. Jadi nggak ada di dalam hadis sahih, ya, yang fadilahnya melebihi daripada fadilah yang ada dalam hadis ini, saking besarnya, ya. Falyatanabbah lah, maka hendaknya seseorang untuk memperhatikan sunnah ini maksudnya, ya. Wa mahalluhu fi ghairi nahwi shalah bi Masjid Makkah, tapi fadilah ini didapatkan selain yang salat yang dikerjakan selain daripada salat di Masjidil Haram di Makkah, ya. Lima ya'ti fil i'tikaf min mudha'afati salati al-wahida fihi ila ma yafuqu hadha bi maratibi la siyama in dhamma ilaiha nahwu jama'ah wa siwak, ya, fa ghairuhuma
min mukammilatiha. Terlebih lagi kalau misalnya dia melaksanakan sholat tersebut dengan cara berjamaah, ya. Terus juga dengan bersiwak terlebih dahulu, karena dalam sebuah hadis walaupun hadisnya dhaif ya, bahwasannya seseorang yang sholatnya membuka sholatnya dengan bersiwak terlebih dahulu itu lebih afdol daripada 70 sholat yang dia kerjakan tanpa dia bersiwak terlebih dahulu. Nah, maka itu dalam mazhab Syafi'i itu sangat ditekankan untuk bersiwak ketika hendak memulai sholat, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu setiap sholat itu disunahkan dibuka terlebih dahulu dengan bersiwak. Seandainya misalnya sampai para fuqaha Syafi'i itu lebih tegas lagi sampai mengatakan kalau misalnya dalam sholat tarawih, ya, kita tahu sholat tarawih berapa kali salam? 10 kali salam. Ya udah, berarti 10 kali berapa? Bersiwak. Sampai seperti itu, karena dengan hadis ini walaupun hadis dhaif tapi masuk ke dalam fadail a'mal, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah wat-tabkir li ghairil imam, dan hendaknya untuk datang lebih awal selain daripada imam. Jadi kalau imam itu, ya, sholatnya, hadir sholat Jumatnya itu kalau bisa ngepas dengan apa? Waktu, masuk waktu. Jadi begitu dia datang langsung dia naik mimbar kalau bisa, ya. Kalau sekarang nggak bisa, kenapa? Pengurus masjidnya ketar-ketir ya. Atau mungkin bisa dengan cara alternatifnya untuk mendapatkan sunnah ini adalah dengan apa caranya? Si imam ini ditempatkan di tempat yang terpisah daripada tempat pelaksanaan sholat Jumat. Baru setelah begitu mendekati waktu sholatnya tiba, 1-2 menit, ya, dia berjalan keluar dari tempat di mana dia menunggu, langsung dia naik ke atas mimbar, lalu salam dan juga dikumandangkan adzan, ya. Nah, sebagaimana tadi yang sebuah hadis tadi, yang hadisnya diantaranya datang lebih awal tadi hadis tadi, wabtakaro, dan dia datang lebih awal. Dan juga dalam hadis yang lain, man irtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang sholat Jumat dengan cara ghuslal janabah, thumma raha faka'annama qarraba badanah, maka kalau dia datang di waktu pertama seperti dia berkurban dengan kurban onta, ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, siapa yang datang di waktu kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan, siapa yang datang pada waktu ketiga, maka seperti halnya dia berkurban dengan domba yang memiliki tanduk yang kokoh, ya. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, siapa yang datang pada waktu keempat, maka qarraba dajajah, seperti halnya dia berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, siapa yang datangnya pada waktu kelima, faka'annama qarraba baydatan, seperti dia berkurban dengan telur, ya. Maka itu ada sebagian ulama salaf, ya, berpendapat bolehnya dalam Idul Adha itu berkurban dengan ayam. Hadisnya ini dalilnya berkorban dengan ayam, walaupun mazhabul arba'ah enggak, korban itu juga dengan apa? Sapi, onta, sapi, kambing, ada ayam. Fa idza kharajal imamu, dan ketika imam sudah keluar datang, hadaratil malaikah yastami'una dzikr, malaikat itu hadir dan mendengarkan zikir, nasihat atau khutbah yang disampaikan oleh siapa? Imam. Nah, di sini Imam An-Nawawi memberikan komentar mengenai hadis ini. Ghuslal janabah, maksudnya makna ghuslal janabah, kan di sini dalam hadis ini, man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi orang yang junub. Maksudnya di dalam hadis ini adalah kaifiatnya. Walaupun ada sebagian para ulama berpendapat bagusnya untuk dia junub. Untuk dia junub dulu. Ya, karena dalam hadis yang sebelum yang tadi dibacakan, man ghassala waqtasal. Ada sebagian fuqaha memaknai man ghassala menjadikan orang lain itu mandi. Apa makna jadi? Iya, saling buat jadi mandi.
Ya, itu dia. Man ghassala waghtasal, ya. Nah, terus di dalam hadis ini kan disebutkan, ya, afdolnya kan Rasulullah membagi menjadi berapa waktu? 5 waktu. Nah, pertanyaannya, waktunya itu dimulai dari kapan? Sebelum dibagi nih jadi 5 nih. Waktunya dari kapan? Fuqaha Syafi'iyah itu berselisih pendapat. Sebagian mengatakan bahwasannya mulainya itu dari sejak terbit fajar, artinya setelah masuk waktu subuh. Sebagian lain mengatakan dari terbit matahari. Nah, konsekuensinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau mengatakan atau mau mendapatkan fadilah keutamaan hadis tadi, maka kita misalnya terbit fajar ya, kita bilang dari terbit fajar sampai waktu zuhur. Waktu zuhur kurang lebih sekarang adalah 11.40. Nah, udah kita genepin jadi 11.30, subuhnya jam 4. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada berapa? Ada 7 jam. 7 jam ini dibagi 5. Jelas ya? 7 jam ini dibagi berapa? 5. Jadi berbeda-beda nanti waktunya. Nanti bisa jadi setiap 1,5 jam nanti masuk waktu berikutnya. Atau bisa jadi 1 jam masuk waktu atau mungkin kurang daripada 1 jam masuk waktu berikutnya. Nah, jadi misalnya kalau anggap misalnya antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu ada 5 jam, ya. Jadi setiap 1 jam itu berarti ketika hadir di jam 1 jam yang kedua, ya, itu berarti apa? Dia mendapatkan fadilah masuk atau datang ke sholat Jumat di waktu yang kedua. Nah, maka itu ada salah seorang syekhana namanya Syekh Hisham As-Sa'id. Beliau menceritakan dia punya teman, masya Allah temannya ini orangnya soleh, masya Allah soleh orangnya. Nah, beliau ini orang Riyadh di Saudi Arabia, ya. Beliau itu cerita temennya ini suka motivasi dia ngajak datang pagi-pagi sholat subuh udah kagak kemana-mana sampai Jumatan. Karena memang di Saudi liburnya hari apa? Jumat juga. Nah, beliau mendapatkan ada orang biasanya yang suka begitu tuh, orang yang sudah sepuh. Nah, biasanya kalau orang sudah sepuh tuh udah nunggu tuh di soft paling depan deh. Soft paling depan nggak kemana-mana. Ngapain? Ngaji Quran. Nah, beliau suka merhatiin tuh kadang-kadang tuh, ya. Oh, dari mana nih mulainya nih? Nah, beliau dapetin tuh banyak dari mereka. Begitu imamnya mau naik, tutup udah separuh Quran. Berarti separuh Quran. Jadi kalau orangnya ini rutin tiap pekan, berarti dia hatam setiap minimal 2 minggu sekali. Itu belum wirid bacaan di hari-hari yang lainnya. Jelas ya? Nah, itu dia. Jadi kita banyak kelewatan nih hadis fadilah ini nih, ya. Nah, jadi kalau misalnya pakai pendapat setelah terbit matahari, ya udah dari terbit matahari itu hitung jamnya berapa, dibagi berapa? 5. Jelas ya? Nah, sekarang kan terbit matahari kurang lebih sekitar sekarang 5:30 ya. Ya udah 5:30 itu sampai 11:30 itu dijumlahkan lalu dibagi menjadi berapa? 5, ya. Nah, juga di dalam hadis yang lain disebutkan man irtasala yaumal jumu'ah thumma roh. Siapa yang mandi hari Jumat lalu setelah itu thumma, ya, dalam hadis thumma roh, lalu dia pergi menuju sholat Jumat. Ini bantahan kepada Malikiyah. Malikiyah mensyaratkan kalau mandi Jumat itu untuk dapat sunnahnya, ya. Dapat sunnahnya kapan? Yaitu ya udah begitu mau pergi sholat Jumat. Jadi kalau misalnya dia pagi mandi dengan niat apa? Mandi untuk sholat Jumat. Nanti dia mandinya jam 6 pagi, ya. Tapi dia berangkat Jumatnya kan kita tahu kan waktu sholat Jumat kan. Nah, menurut pendapat Malikiyah ini tidak terhitung sebagai mandi sholat Jumat. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ini tetap terhitung sebagai mandi sholat Jumat. Sejak kapan mulai waktunya mandi sholat Jumat itu?
sejak terbit fajar. Jadi kalau ada yang mandi jam 2, dia niatnya mandi sholat Jumat, kagak terhitung sunnah mandi Jumat. Jelas ya? Jadi dari kapan mulainya? Sejak terbit fajar. Maksudnya fajar di sini sholat, maksudnya waktu sholat subuh. Nah, itu jadi situ, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wat-tanzifu, yang keberapa nih? Ketiga, ya, bebersih, ya. Bebersih dengan, maksudnya dengan cara apa? Bi izalatir rawaih al-karihah, dengan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari badan kita, dari pakaian kita dan lain sebagainya, ya. Maka itu para fuqaha Syafi'i dan Imam di antaranya Ibnu Qasim juga, kalau nggak salah ingat, beliau mengatakan disunnahkan, ya, pakai apa namanya yang kita sebut namanya tawas. Iya, deodoran. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada deodoran kan, adanya tawas. Tawas untuk apa? Untuk menghilangkan apa? Aroma yang nggak sedap dari badan kita. Nah, juga yuqallim adfarahu, dan juga menggunting kukunya, ya. Nah, gunting kuku ini afdal. Nah, kalau habis gunting kuku, jangan lupa untuk ditanam. Tanam, ya. Wa yaqussu syaribahu wa yuzilu syar minal ibd wal ana, dan juga gunting kumisnya, rapihin kumisnya. Jadi kalau ada orang punya kumis, jangan sampai kumisnya itu nutupin apa? Bibir atasnya. Ya, jadi dibiarkan apa untuk sampai terlihat jelas bibirnya. Jangan sampai tertutup. Nah, juga cukur juga tuh, maaf, bulu-bulu mana? Ketiak, bulu kemaluan, ya. Dan bulu-bulu area-area yang dekat dengan tempatnya najis tuh dibersihkan, ya. Nah, untuk menggunting kuku, sebagian para fuqaha mengatakan tata caranya yang afdalnya bagaimana? Mulai dengan telunjuk kanan dulu. Telunjuk kanan, habis itu kelingking, ya. Manis, tengah, jempol. Nah, terus lalu jempol kiri, telunjuk tengah, manis, kelingking. Ya, ini ada khilaf juga, nanti ada yang mengatakan begini begitu, ya. Tapi ini diantaranya ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa dimulai dengan telunjuk kanan dulu? Karena dengan telunjuk inilah kita memberikan isyarat kepada tauhid. Nah, maka itu paling utama dan paling duluan untuk dibersihkan, ya. Baik. Hal ini juga sebagaimana sabda dalam sebuah hadis, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ati qabla an yakhruja ila salati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menggunting kukunya dan mencukur kumisnya pada hari Jumat sebelum beliau keluar pergi menuju tempat salat, ya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah ini 5, ya. Pertama apa? Khitan. Yang pertama adalah khitan, sunat. Yang kedua al-istihdad, menggunting, mencukur bulu kemaluan. Wa natful ibid. Natful ibid itu apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak itu bukan dicukur tapi dia apa? Cabut. Bagi yang mampu, ya. Maka itu dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Syafi'i itu dilihat oleh salah seorang muridnya datang ke semacam, kalau kita ini barbershop lah gitu, ya. Nah, tapi atau salon lah. Nah, terlihat beliau itu memakai di ketiaknya apa namanya? Nurah. Jadi semacam kayak bedak atau cairan gitu di ini, tapi nanti untuk apa? Wax. Kalau kita sekarang pakai wax, ya. Gitu. Oh, maaf, beliau sedang mencukur bulu ketiaknya. Lalu tanya, wahai Imam, bukankah engkau ngajar ini untuk dicabut? Kata Imam Syafi'i, saya nggak kuat, katanya. Saya nggak kuat untuk menahan sakitnya mencabut bulu ketiak, ya. Nah, wa taqlimul adfar, dan menggunting kuku, wa qassus syaribi, dan juga mencukur kumis. Imam Syafi'i mengatakan, man nadzafa thawbahu qalla hammuhu. Siapa yang bersih pakaiannya akan sedikit mereda daripada kegelisahannya, ya.
Wa man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang wangi aromanya itu menambah kecerdasan dirinya. Nah, makanya biasanya orang-orang yang maaf kalau udah agak sakit kejiwaannya kan mulai hilang tuh akalnya kan. Biasanya aromanya jadi lebih bau ya. Nah, itu diantara kata Imam Syafi'i cara untuk meningkatkan kecerdasan adalah apa? Senantiasa menjaga aroma tubuh. Baik. Lalu selanjutnya adalah sunnah yang berikutnya adalah walubsus thiyabi al-biyad ya. Mengenakan pakaian berwarna putih. Nah, perlu diperhatikan untuk sholat Jumat disunnahkan pakaian putih walaupun pakaiannya lama. Jadi misalnya dia punya pakaian baru ya. Dan pakaian baru bukan berwarna putih. Pakaian putihnya pakaian yang terhitung lama, maka yang disunahkan tetap apa? Tetap putih. Nah, berbeda dengan hari raya sholat id. Sholat id baru kebalikannya. Yang lebih afdol adalah mengenakan pakaian yang baru walaupun bukan berwarna putih. Nah, tapi untuk imam ada hal yang perlu diperhatikan lebih lagi, yaitu apa? Disunahkan bagi imam bukan hanya sekedar mengenakan pakaian putih, tetapi mengenakan pakaian yang lebih lagi. Nah, seperti para ulama mengatakan apa? Di antaranya dengan misalnya mengenakan rida, atau dia mengenakan pakaian kalau di negeri Arab ya. Itu biasanya fuqahanya, ulamanya ujung tangannya itu lebar, atau mengenakan imamahnya yang besar. Ya, seperti itu. Supaya dia menarik perhatian sehingga orang bisa lebih khusyuk lagi, bisa lebih perhatian lagi ketika mendengarkan ceramah yang disampaikan ya. Dan ini bukan suatu hal yang bid'ah, walaupun salaf nggak melakukan hal tersebut, dan Nabi pun juga tidak melakukan hal tersebut. Nabi nggak begitu. Nabi itu kalau orang datang nemuin Nabi lagi duduk sama para sahabatnya, nggak ada yang bisa bedain kalau belum pernah lihat Nabi. Artinya Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian yang sama yang dipakai oleh siapa? Para sahabatnya atau kaumnya, ya. Tetapi di sini ada maksud lain yang menjadikan hal itu disunnahkan. Tujuannya apa? Agar seseorang alim tersebut bisa lebih didengar. Karena orang awam ini nggak bisa bedain mana yang orang alim, mana yang bukan orang alim. Maka tujuan fungsinya pakaian ini semacam seperti seragam, agar ketika orang awam ini membutuhkan kepada jawaban arahan, maka dia bisa bertanya. Dia melihat, oh ini orang mengenakan pakaian orang alim, bisa didatangin, bisa dipertanyakan. Nah, ada satu kisah Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz bin Abdissalam ini seorang ulama faqih, muhaddits juga. Beliau pernah haji waktu itu. Beliau asal dari Mesir ya. Bukan dari Damaskus ya, dari Syria ya, tapi tinggalnya di Mesir. Nah, beliau ini ketika tawaf kan kita tahu kalau umroh atau haji pakaiannya gimana? Ya udah kayak ihram kayak dua helai kain aja kan. Nah, di tengah-tengah tawafnya beliau mendapatkan ada kemungkaran. Beliau ingkarilah kemungkaran tersebut. Ya, tapi karena ngeliatnya pakaiannya begini, siapa sih ini orang? Nggak ada yang anggap. Ya, tidak ada yang memperhatikan. Sampai setelah beliau selesai daripada nusuknya, ibadahnya, entah umroh ataupun haji, beliau pakai pakaian yang biasa beliau kenakan atau beliau pakai. Terlihatlah, oh ini ulama nih. Baru ketika itu beliau memberikan arahan kepada kaum muslimin di Mekah kala itu, baru didengarin. Baru diperhatikan. Ya, jelas ya? Nah, itu dia. Nah, kembali lagi, jadi intinya di dalam sunnah sholat Jumat itu adalah mengenakan pakaian yang berwarna putih. Lalu yang selanjutnya adalah wat-tatayyub, dan mengenakan apa? Mengenakan parfum, ya. Supaya apa? Kan kita nih sholat Jumat ini berkumpul orang, betul ya? Ya, supaya nggak ganggu aromanya. Nah, makanya dalam sebuah kaidah ini perlu diingat-ingat, setiap ibadah yang di situ dianjurkan untuk berkumpul secara berjamaah, dianjurkan untuk mandi. Ya, dianjurkan untuk apa? Mandi, ya. Artinya mandi dalam artian di sini apa? Menjaga aromanya supaya nggak ganggu, ya.
Lalu yang selanjutnya adalah sebelumnya, akan tetapi hal ini dikecualikan bagi dua orang untuk apa? Mengenakan parfum. Yang pertama, orang yang sedang berihram, baik sedang umroh ataupun haji. Yang kedua adalah orang yang sedang puasa menurut sebagian ulama. Jangan pakai parfum. Karena kenapa? Puasa ini sedang berubudiyah, ya. Dalam artian beliau, orang berpuasa ini sedang menghinakan dirinya. Nah, terus kalau dia pakai parfum, kan kesannya bagaimana kan? Atau sedang dalam artian puasa ini orang sedang dilatih untuk menahan hawa nafsunya. Dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Nah, itu kan bertolak belakang ketika dia menggunakan apa? Parfum, ya. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya adalah wal masyu, berjalan, ya. Bisakinah, dengan ya penuh ketenangan. Jadi jangan buru-buru. Ini juga sunnah yang ditekankan, ya. Lalu selanjutnya wal qira'atu awidz dzikru, membaca ya Al-Qur'an, awidz dzikr ataupun zikir, ya. Nah, zikir yang ditekankan di hari Jumat itu apa? Memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Banyak hadis yang menunjukkan akan, atau banyaknya hadis yang mengkhususkan untuk apa? Untuk memperbanyak salawat ketika hari Jumat. Fit tariqi wa fil masjid, baik di jalannya ataupun ketika berada di masjid, ya. Nah, yang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat ini juga banyak selain yang disebutkan oleh penulis. Nanti ada sunnah yang terakhir yang disebutkan oleh penulis, nggak Anda bahas dulu, ya, karena ini agak sedikit ada penjelasan yang sedikit melebar. Tapi ada sunnah-sunnah yang juga ditekankan untuk dilakukan di hari Jumat maupun di malam Jumat, selain daripada yang disebutkan oleh penulis. Yang diantaranya, ya, disunahkan untuk membaca di malam Jumatnya dan di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Jadi disunahkan baca Kahfi itu kapan? Malam dan hari Jumatnya, ya. Tapi kalau milih mana yang lebih afdol, malam atau harinya? Harinya. Kalau ditanya lagi di hari kapan yang lebih afdol? Ba'dal asr. Habis asar. Jelas ya? Itu yang lebih afdol. Hal ini berdasarkan sebuah hadits, "Inna man qara'a surat al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Siapa yang membaca surat al-Kahfi ya pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya pada dua Jumat. Nah, terlepas hadisnya dhaif atau gimana, enggak usah didengarkan orang-orang seperti itu, ya. Hadis dhaif ini perlu diketahui, ya, boleh dilakukan ketika sifatnya adalah fadilah amal. Fadilah itu artinya apa? Bukan. Di sini bukan keutamaan. Jangan salah artikan. Fadilah di sini artinya kelebihan. Kelebihan ma fadula anil halali atau anil wujubi wal haram, yang lebih daripada awil hurmah, yang selain daripada yang menunjukkan yang wajib ataupun yang haram. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan kalau hadis menunjukkan halal dan haram, ya, syadadna, kita kencengin, ya, syaratnya kita perketat. Tapi kalau sifatnya fadilah apa? Ya udah di luar daripada yang halal dan haram, nah baru kita apa? Permudah. Nah, maka itu jangan bingung ketika mendapati para fuqaha itu suka beristidlal atau berdalil dengan hadis-hadis dhaif. Lihat, hampir ke semua yang dipakai hadis dhaif itu pada hal-hal yang sifatnya sunnah ataupun makruh, bukan hal yang sifatnya wajib ataupun haram. Nah, sekarang Anda tanya, untuk yang suratul Kahfi ini
Ini sunnah apa wajib baca suratul kahfi? Sunnah kan? Nah, jadi ini masuk yang ditolak apa enggak oleh para ulama? Nah, masuk fadilah atau enggak? Fadilah, di luar daripada halal dan haram. Sifatnya sunnah, ya. Nah, maka itu. Dan juga ada yang mengatakan mauquf, ya, sampai ke Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Sekalipun mauquf tapi hukumnya rafa'. Karena kenapa? Nggak mungkin, ini kan bicara tentang keutamaan. Bener nggak? Emang sahabat bisa ngarang sendiri, oh kalau baca suratul kahfi dapat cahaya di antara dua Jumat? Enggak. Ini berarti menunjukkan bahwasannya beliau mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kenapa Al-Kahfi? Karena Al-Kahfi ini ibaratnya ini sebagai pengingat kita nih, panduan jangan sampai kita salah langkah di dalam kehidupan. Ada orang yang di dalam suratul kahfi itu isinya tuh ada 4 ujian, cerita tentang 4 ujian. Ujian yang berkaitan dengan dunia, ujian yang berkaitan dengan kepemimpinan, ujian yang berkaitan dengan ujian yang berkaitan dengan ilmu, ya. Dan yang keempatnya ujian dengan apa? Ya, intinya ada 4. Nah, itu jadi supaya kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita terjatuh ke dalam fitnah, ya, yang berkaitan dengan 4 hal yang diceritakan di dalam suratul kahfi. Nah, lalu selanjutnya di antara yang disunnahkan selain yang tadi disampaikan oleh penulis, untuk memperbanyak doa di malam Jumat dan di hari Jumat, ya. Di malam Jumat dan di hari Jumat. Imam Syafi'i mengatakan, balaghani anna ad-du'a yustajabu fi lailatil jum'ah. Telah sampai kepadaku sebuah riwayat bahwasannya doa itu diijabah pada malam Jumat. Nah, adapun hari Jumat di sini ada khilaf banyak besar di antara para ulama dalam menentukan di jamnya, waktunya kapan. Ya, yang paling banyak dikuatkan itu 2 waktu. Kapan? Yang pertama adalah antara imam sampai naik mimbar sampai turun mimbar. Jadi selama imam apa? Menyampaikan khutbah. Nah, maka dari itu kalau seorang imam, ya, menyampaikan khutbah untuk memperbanyak doa yang baik-baik. Ya, karena kenapa? Itu waktu mustajab. Maka dari itu kan rukun khutbah itu suruh mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslim. Jangan buat dirinya dia sendiri aja, betul kan? Nah, juga bagi yang mendengarkan jangan kagak aminin, ya. Bahkan ditekankan, disunnahkan untuk ngangkat tangan bagi siapa? Makmum. Karena seseorang yang mengaminkan doa orang lain itu seperti halnya dia berdoa dengan doa yang dia aminkan. Paham ya? Nah, juga ketika dia mengangkat tangan, ini menjadikan sebagai penguat agar doanya untuk bisa lebih diijabah. Karena doa di waktu mustajab ditambah lagi dengan, ya, kaifiat yang mustajab. Itu maka dari itu ditekankan kalau makmumnya doa ya angkat tangan, jangan ngangkat tangan, diem aja begitu. Pelit bener ya. Ya. Jadi cukup si imamnya begitu, Ustaz. Iya, imamnya begini. Yeah. Tapi makmumnya juga ada, kan nggak ada larangan, bahkan ada anjuran. Iya, anjurannya. Khotibnya iya begini. Kalau dulu ya. Iya. Nah, lalu yang kedua, waktu yang kedua adalah apa? Setelah sholat atau waktu asar. Itu disunahkan ba'dal asr. Termasuk juga waktu yang dikuatkan oleh para ulama bahwasannya dia termasuk waktu yang mustajab, ya. Nah, lalu tadi yang sudah sempat disinggung adalah untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sakhawi mengatakan seseorang dikatakan memperbanyak bersolawat kepada Nabi bila dia solawatnya minimal 300 kali. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimalnya begitu tuh. Paling afdolnya apa? Shalawat Ibrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berapa kali? 300 kali. Baru terhitung minimal dia memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Malam dan waktu Jumatnya. Ya. Nah, hal ini berdasarkan sebuah hadis, inna min afdal ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari paling afdal adalah hari Jumat. Fa'aktsiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah kepadaku salat untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Qala faqalu ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad arimta. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah dimakan bumi, tanah. Para sahabat menganggapnya dulu, ya Rasulullah seperti halnya ketika sudah meninggal nanti seperti halnya, ya umumnya orang kan begitu kan, paham ya? Nah, lalu Rasulullah mengatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui amalan umatnya. Bahkan dalam hadits yang lain Rasulullah mengatakan, tidaklah hidupku itu lebih baik daripada wafatku. Ada hadis sahih nih, ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Nanti setelah beliau diwafatkan oleh Allah akan diperlihatkan seluruh amalan umat setiap hari. Dan ketika beliau mendapatkan amalan kebaikan, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendapatkan ada sebagian dari kita melakukan keburukan, Rasulullah memintakan ampun, istighfar untuk umatnya yang melakukan keburukan. Hah? Ayo. Iya, didoain ya. Baik. Yang terakhir, ya. Wal insatu fil khutbati, dan diam plus mendengarkan ketika khutbah. Perhatikan di sini apa? Termasuk ke dalam bukan hal yang wajib. Jadi diam di khutbah ini adalah suatu hal yang disunnahkan. Sebelum dijelaskan, perlu diingat dulu, yang namanya sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Jangan dibalik cara berpikirnya. Ya, kenapa nggak dikerjain? Sunnah doang. Kenapa dikerjain? Makruh doang. Padahal yang makruh ditinggalin, yang sunnah dikerjain. Ya, kalau cara berpikirnya begitu, coba ngangkat tangan waktu takbiratul ihram, ada nggak yang berani ninggalin? Padahal mengangkat tangannya loh ya, itu adalah sunnah. Coba, Allahu Akbar, gitu. Kalau nggak ditegur orang semasjid ya nggak? Itu sholat apaan tuh begitu? Nah, maka juga harus seperti itu. Ada sunnah-sunnah tuh yang nggak bisa ditinggalin. Sunnah yang sifatnya syiar. Di antaranya apa? Insot. Diam plus mendengarkan. Bukan hanya diam doang. Insot itu maknanya diam plus mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam. Nah, ini pendapat jadidnya Imam Syafi'i. Pendapat qadimnya mengatakan wajib untuk diam dan mendengarkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maksudnya para ulama, Qur'an di sini apa? Ketika khutbah Jumat, maka dengarkan, lihat, fastami'u, dengarkan seksama, wa ansitu, ditegaskan lagi oleh Allah, diam plus dengerin. Dengarkannya bukan hanya dengarkan, tapi dengan penuh seksama. Makanya kalau misalnya ada yang nggak ngantukan orangnya, paham ya? Kan ada orang yang kadang Allah kasih ujian ya jadi ngantuk tuh kalau sholat Jumat. Itu gitu nggak bisa kita salahin, ya. Nah, nanti terus dia mainan karpet. Nanti jangan kayak gitu, dengerin, didengarkan khatibnya ketika menyampaikan khutbah. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah sifatnya, bukan wajib? Dalilnya diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW mendapati salah seorang sahabatnya baru masuk masjid, ya, terus Rasul nanya apa? Udah sholat belum? Terus duduk kan?
Kalau sekiranya mendengarkan khotib itu adalah wajib sifatnya, maka Rasulullah nggak pakai pertanyaan, tapi sifatnya dengan perintah. Artinya kalau pertanyaan itu harus dia apa? Dijawab. Kalau dijawab berarti dia apa? Ngomong. Betul ya? Nah, terus nanti ada alasannya, ya tapi itu kan karena ada pertanyaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah di tengah-tengah khutbahnya didatengin satu orang Arab Badui. Lalu orang Arab Badui itu menceritakan, ya, mengadu kepada Rasulullah mengenai kondisi kaumnya yang dimana dalam kondisi kekeringan. Nah, Rasulullah ketika itu mendengarkan lalu menegur. Kalau sekiranya mendengarkan itu adalah suatu hal yang diwajibkan, nggak mungkin Rasulullah mendengarkan aja, pasti harus menegur, karena mustahil, nggak boleh bagi seorang nabi untuk melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, sedangkan beliau mampu untuk menghilangkannya lalu mendiamkannya. Nggak boleh itu bagi nabi. Artinya di sini apa? Berbicara ketika khutbah ini sifatnya adalah apa? Berdiam, mendengarkan ini adalah sifatnya adalah sunnah. Nah, akan tetapi perlu dipahami lagi pertama, ya, sunnah ini kalau ditinggalkan maka konsekuensinya adalah apa? Makruh. Yang namanya makruh itu sudah pasti konsekuensinya ketika dikerjakan di tengah ibadah mengurangi nilai pahala ibadah. Itu harus diingat-ingat pertama itu. Ya. Setiap makruh di tengah-tengah ibadah dikerjakan, ya, itu maka menjadikan apa? Pahalanya berkurang. Hati-hati nih kalau masih ada yang rokok, sholat masih bau rokok, hilangkan. Karena kenapa? Karena bau rokok itu menyengat, bener kan? Sedangkan bau menyengat yang mengganggu ini hukumnya makruh. Akhirnya menjadikan sholatnya apa? Berkurang nilai pahalanya. Dan kedua, makruh itu setiap ada hajat kebutuhan, ya, yang bisa kita penuhi dengan melakukan hal yang dimakruhkan tersebut, maka hukum makruhnya tidak berlaku. Maka dari itu para ulama mengatakan hukum makruh ini yang untuk diam atau berbicara ini makruh hukumnya tidak berlaku dalam 4 kondisi diantaranya. Yang pertama adalah apa? Ketika kita ngelihat ada orang, kalau nggak kita tegur, nggak kita ingetin, bisa celaka orang tersebut. Misalnya kita lihat kita sholat di pelataran masjid misalnya nih, di depan kita ini jalan, tuh ada lubang, tuh orang kalau nggak kita tegur, kita ingetin, bisa jatuh ke dalam lubang. Nah, maka dari itu pada kondisi seperti itu hukum makruhnya nggak berlaku. Artinya dia harus wajib untuk mengingatkan. Lalu yang kedua adalah apa? Ta'limu ghairihi khairan najizan. Dia mengingatkan seseorang, mengajarkan seseorang sebuah kebaikan yang harus dia kerjakan saat itu. Yang harus dia kerjakan saat itu, ya. Lalu yang ketiga adalah menjawab salam, walaupun memulai salamnya hal yang dimakruhkan. Jadi kalau ada orang masuk, Assalamualaikum, lagi tengah-tengah khutbah. Nah, memulai salamnya hukumnya makruh. Tetapi menjawab salamnya wajib. Nah, makanya kalau hajah yang sifatnya keduniaan aja, kebutuhan manusiawi kita aja hukum makruh jadi nggak berlaku, apalagi kalau sifatnya adalah kewajiban syariat. Kewajiban syariat di sini apa? Menjawab salam. Termasuk di sini juga apa? Yang keempat adalah menjawab orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. Paham ya? Nah, Tashmitul atis ini kata para ulama 3 kali kalau dia menjawab hajim, alhamdulillah, 3 kali wajib. Kalau udah keempat hukumnya sunnah. Kata para ulama seperti itu, ya. Nah, ini dia beberapa sunnah yang berkaitan dengan sunnah sholat Jumat. Alhamdulillah kita sudah membahasnya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam was-shawab. Sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.